Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, rahmat, dan cahaya dari Allah senantiasa menyertai langkah kita, dalam diam maupun dalam doa. Pernahkah kita benar-benar hadir hanya dalam satu nafas? Di tengah riuh dunia, kadang kita lupa bahwa hidup bukanlah sekadar berjalan lebih cepat, tapi merasakan lebih dalam. Hari ini, mari berhenti sejenak, tarik nafas perlahan, rasakan detiknya, dengarkan diamnya. Karena mungkin di dalam satu nafas itu tersembunyi banyak hal yang belum pernah kita temukan. Ketenangan, pengakuan, bahkan perjumpaan. Kita akan melangkah bersama dalam sebuah perjalanan yang tidak panjang, tapi dalam, tidak lantang, tapi menggetarkan. Bersama satu surat yang dibaca oleh jutaan lisan setiap hari, tapi jarang benar-benar dipahami dari kedalaman jiwa. Dan sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, apa makna nafas bagi kamu? Sebab mungkin saat kita saling berbagi makna, ruh kita saling menguatkan dalam perjalanan ini. Bab 1. Nafas sebagai gerbang kesadaran. Nafas. Sebuah gerakan yang begitu alami, seringkali terabaikan, namun justru menjadi dasar dari seluruh kehidupan. Kita hidup dalam tarikan dan hembusan, dan di antara keduanya tersembunyi rahasia spiritual yang besar. Ketika seseorang mencoba membaca surat Al-Fatihah dalam satu nafas, yang sebenarnya ia lakukan bukan sekadar menyatukan huruf dan suara dalam waktu yang singkat, tapi ia sedang menyusuri kembali jati diri terdalamnya. Ia sedang berziarah ke dalam dirinya sendiri, melalui lorong senyap yang hanya bisa dilalui oleh kesadaran yang tenang. Dalam satu nafas itu, bukan hanya paru-paru yang bekerja, tetapi juga hati, jiwa, dan seluruh keberadaan seseorang yang ingin bersujud sepenuhnya di hadapan Tuhannya. Bayangkan sejenak, kita mengambil satu tarikan nafas panjang, dan dari sana kita mulai melafalkan ayat demi ayat Al-Fatihah. Dalam proses itu, dunia seakan berhenti. Lalu lintas pikiran yang biasa sibuk mendadak hening. Apa yang tersisa hanyalah suara hati yang tulus, mengalir bersamaan dengan kalimat suci yang tak terputus. Dalam satu nafas kita sedang berkata kepada Allah, "Inilah aku ya Rob, seluruh keberadaanku kini kuserahkan hanya kepadamu, bahkan nafas yang paling mendasar pun kini kupakai hanya untukmu." Dan saat itulah surat Al-Fatihah berhenti menjadi rutinitas dan berubah menjadi penyembuhan. Ia bukan lagi bacaan biasa, ia menjadi jembatan antara bumi dan langit, antara debu kerendahan dan cahaya keagungan. Bagi sebagian orang, membaca dalam satu nafas adalah tantangan fisik. Tapi bagi yang merenung, itu adalah tantangan keikhlasan. Seberapa banyak ruang di dada kita yang benar-benar kita sediakan untuk kalam Allah? Nafas yang pendek seringkali bukan karena keterbatasan tubuh, tapi karena terlalu banyak beban dunia yang belum kita lepaskan. Kekhawatiran, dendam, angan-angan, dan cinta yang belum tentu suci, semua itu menyempitkan dada kita. Maka sebelum kita mampu menyatukan Al-Fatihah dalam satu nafas, kita harus terlebih dahulu membersihkan ruangan dalam hati. Agar setiap huruf yang keluar bukan hanya terdengar di telinga, tetapi mengetuk pintu langit. Dan menariknya, saat kita berhasil melafalkannya dalam satu nafas yang tenang dan penuh kesadaran, akan muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti ada selimut kehangatan yang menyelimuti ruh, atau embusan lembut yang menenangkan seluruh sistem syaraf kita. Satu nafas itu, meski hanya berlangsung beberapa detik, bisa mengubah seluruh hari kita. Karena di dalamnya terkandung kepasrahan total yang jarang kita alami. Sebuah kepasrahan yang tidak dibuat-buat, lahir bukan dari teori, tapi dari perjumpaan nyata antara seorang hamba dan Rabb-Nya. Maka jika engkau pernah bertanya, apa makna membaca Al-Fatihah dalam satu nafas? Jawabannya bukan pada jumlah detiknya, tapi pada kedalaman rasa yang tercipta. Satu nafas itu bisa menjadi doamu yang paling murni. Satu nafas itu bisa menjadi titik balik dari hidupmu yang lama terasa hampa. Ia tidak perlu spektakuler, tidak perlu terdengar lantang. Ia cukup jujur. Dan dalam kejujuran yang lirih itu, engkau akan tahu bahwa ternyata Tuhan sangat dekat, bahkan lebih dekat dari nafasmu sendiri. Bab 2. Makna di balik setiap ayat.
Surat Al-Fatihah dimulai dengan kalimat yang sederhana namun menggetarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat pembuka yang tidak hanya mendahului surah, tetapi juga setiap amal dalam hidup ini. Ketika kalimat itu diucapkan dalam satu nafas, ia menjadi penanda bahwa setiap langkah, setiap ucapan, bahkan setiap helaan udara adalah bagian dari kesadaran kita akan Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di dalam satu kalimat itu, terkandung semesta kasih sayang yang begitu luas, yang tak pernah meninggalkan kita walau dalam keterpurukan terdalam. Maka saat kita membacanya dalam satu nafas, seakan kita mengakui, Ya Allah, aku hanya hidup karena kasih-Mu, aku hanya bernafas karena rahmat-Mu. Lalu kalimat berikutnya datang seperti gelombang kesadaran yang lebih tinggi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ucapan pujian ini tidak lahir dari mulut saja, tetapi dari kedalaman jiwa yang tahu bahwa segala yang ia miliki bukanlah hasil usahanya, melainkan karunia yang terus-menerus mengalir dari Sang Pemilik Semesta. Dalam satu nafas kita sedang memuji, bukan karena sedang bahagia, tetapi karena sadar bahwa setiap kondisi adalah bentuk dari tarbiyah ilahi. Maka pujian itu tidak butuh alasan, tidak butuh syarat. Ia menjadi ekspresi keikhlasan seorang hamba yang melihat kebaikan bahkan di tengah kesulitan. Dan ketika pujian itu meluncur bersama nafas, maka ia menjadi lebih dari sekadar kata. Ia adalah bentuk ibadah yang paling jujur. Kemudian sekali lagi, Allah memperkenalkan dirinya dengan nama yang sama, Ar-Rahmanir Rahim. Seolah ingin menegaskan bahwa apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang kita alami, kasih sayangnya tidak pernah pudar. Ia tetap Maha Pengasih di saat kita lemah. Ia tetap Maha Penyayang bahkan ketika kita berpaling. Maka ketika ayat ini dibaca dalam satu nafas, ia seperti pelukan hangat dari langit. Bukan sekadar pengulangan, tapi penegasan cinta. Kita diingatkan bahwa hubungan kita dengannya tidak dibangun atas dasar ketakutan, tapi atas dasar cinta yang tak bersyarat. Dan cinta itu bukan hanya kata, tapi sesuatu yang mengalir bersama detak jantung dan irama nafas yang sedang kita perjuangkan dalam lantunan ini. Maliki Yaumiddin. Ayat yang berat, namun tak terhindarkan. Di tengah hembusan nafas, kita dipaksa menghadapi kenyataan bahwa akan ada hari di mana semua dihitung. Segala yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, bahkan cara kita menarik dan melepaskan nafas pun akan diperhitungkan. Maka menyebut ayat ini dalam satu nafas adalah seperti menatap matahari yang sedang tenggelam, indah tapi mengingatkan akan malam panjang. Hari pembalasan bukan sesuatu yang jauh, ia mendekat setiap hari. Dan dengan satu nafas kita mencoba bersaksi bahwa kita sadar akan kehadirannya. Kita tidak menunda, tidak berpura-pura. Kita mengakui dan dengan itu kita berharap. Semoga nafas ini menjadi nafas yang disaksikan sebagai bentuk ketundukan. Akhirnya kita sampai pada puncak pernyataan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat ini adalah jantung dari semua doa. Ia bukan hanya permohonan, tapi juga pengakuan. Kita menyatakan bahwa kita hanya beribadah kepada Allah dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Tidak kepada dunia, tidak kepada makhluk, tidak kepada kekuatan palsu yang fana. Dan dalam satu nafas, ketika kita mengucapkannya, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Antara takluk dan tenang, antara takut dan penuh harap. Ini adalah saat di mana seorang hamba menyatakan cinta dan kepasrahannya secara penuh. Tanpa keraguan, tanpa jeda. Dalam satu nafas itu, kita menyerahkan seluruh hidup, seluruh masalah, seluruh keraguan kepada Yang Maha Kuasa. Dan mungkin, hanya mungkin, itulah saat di mana doa kita benar-benar didengar. Bab 3. Kesatuan hati dan lisan. Lidah manusia bisa bergerak sangat cepat. Kata-kata dapat mengalir deras dari mulut tanpa sempat ditimbang oleh hati. Inilah masalah yang paling halus tapi paling dalam ibadah. Ketika yang dibaca tidak selaras dengan yang dirasa. Maka membaca surat Al-Fatihah dalam satu nafas bukanlah latihan untuk menyingkat waktu, melainkan upaya untuk menyatukan lisan dan hati dalam satu harmoni ruhani. Di saat mulut bergerak perlahan-lahan, mengikuti aliran nafas, hati pun diajak untuk berjalan bersamanya. Ia tidak lagi tertinggal, tidak lagi hanya sebagai penonton pasif. Ia hadir, ikut bernapas, ikut bersujud,
Dan dari kesatuan itu lahirlah bacaan yang hidup, bacaan yang bukan sekadar suara, tetapi sebuah getaran yang merambat dari dada ke langit. Ketika seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim dalam keadaan menahan nafas, ada nuansa mendesak dalam permohonannya. Permohonan itu bukan keluar dari kelapangan, melainkan dari kepasrahan. Nafas yang menipis seolah menjadi simbol dari kegelisahan manusia yang mencari jalan lurus dalam dunia yang berliku. Kalimat itu bukan sekadar permintaan, tapi jeritan dalam diam. Ia menggambarkan betapa kita sebenarnya tidak punya arah tanpa petunjuk darinya. Maka dalam keadaan satu nafas, permintaan itu menjadi lebih jujur. Tidak panjang, tidak bertele-tele, tapi dalam. Seperti anak kecil yang tersesat dan hanya tahu satu kata, tolong. Dan Allah yang Maha Mendengar pasti tidak membiarkan doa itu berlalu begitu saja. Kesatuan antara hati dan lisan membutuhkan kejujuran yang telanjang. Tidak ada topeng, tidak ada naskah. Karena dalam satu nafas itu kita tidak bisa memalsukan apapun. Jika hati tidak hadir, bacaan akan terdengar kosong. Tapi jika hati hadir sepenuhnya, maka setiap huruf akan keluar dengan ruh. Maka yang sebenarnya diuji bukan kekuatan paru-paru, tapi kekuatan ketulusan. Apakah kita benar-benar menginginkan jalan lurus itu? Ataukah kita hanya mengucapkannya karena sudah menjadi rutinitas salat 5 waktu? Satu nafas itu menjadi cermin yang jujur. Dan kadang kejujuran yang ia tampakkan menyakitkan, namun justru dari rasa sakit itulah tumbuh benih keikhlasan. Karena dalam keadaan kita tercekik oleh kenyataan bahwa selama ini kita hanya menghafal tanpa meresapi, kita jadi tahu betapa keringnya bacaan yang tidak disertai dengan rasa. Dan pada saat yang sama, saat kita berhasil mengalirkan seluruh ayat Al-Fatihah dalam satu nafas dengan penuh kesadaran, ada getaran lembut di dada yang mengatakan, akhirnya kau benar-benar hadir dalam doamu. Getaran itu bukan kebanggaan, melainkan rasa haru. Rasa haru karena kita kembali mengenali esensi ibadah, menyatu seutuhnya, tanpa jarak, tanpa keraguan. Maka dalam satu nafas itu, kita sedang melakukan sesuatu yang selama ini jarang terjadi. Kita menghidupkan ayat-ayat itu dalam diri kita sendiri. Mereka tidak lagi berada di mushaf, tidak lagi berada di pelafalan lidah. Mereka menjadi denyut di jantung, menjadi arah dalam pikiran, menjadi niat dalam langkah. Dan mungkin itulah yang dimaksud oleh para ulama ketika mereka berkata, jika hatimu hadir dalam bacaanmu, maka Tuhan hadir dalam hidupmu. Karena sekali kita mampu menyatukan hati dan lisan, maka kehidupan kita tidak lagi terpecah. Ia menjadi ibadah dari awal nafas hingga akhir. Bab 4. Keheningan yang menghidupkan. Dalam dunia yang semakin riuh, di mana suara bersaing untuk didengar, keheningan menjadi sesuatu yang langka, bahkan asing. Namun justru dalam keheningan itulah suara Allah paling jelas terdengar. Ketika seseorang berusaha membaca Al-Fatihah dalam satu nafas, ia secara tidak langsung sedang memasuki ruang hening yang paling dalam. Sebab di saat udara menjadi terbatas dan suara mengalir perlahan, tidak ada yang tersisa selain kesadaran akan keberadaannya. Dunia luar mendadak memudar, pikiran liar melambat, dan tubuh pun diam seolah tahu. Kini giliran hati yang bicara. Keheningan itu bukanlah kekosongan, tapi kelapangan. Dan disitulah tempat terbaik untuk mendengar dengan jelas. Bukan suara luar, tapi suara batin yang selama ini tenggelam dalam kebisingan rutinitas. Banyak orang mengira bahwa untuk dekat dengan Tuhan, mereka harus berbicara banyak, memanjatkan doa dengan kata-kata yang indah dan panjang. Tapi Al-Fatihah dalam satu nafas justru mengajarkan sebaliknya. Terkadang satu nafas yang penuh kesadaran lebih bermakna daripada 1000 kata yang dilafalkan tanpa hati. Dalam keheningan itu, seseorang belajar bahwa Allah tidak membutuhkan suara keras. Dia mendengar desir hati, dia memahami diam yang penuh rindu. Maka satu nafas itu menjadi bentuk komunikasi paling tulus. Tidak sibuk dengan hiasan kata, hanya kejujuran yang mengalir bersama udara yang masuk dan keluar dari jiwa kita. Keheningan juga membuka ruang untuk menyadari betapa rapuhnya kita. Nafas yang kita ambil untuk membaca ternyata bisa sangat cepat habis.
Itu mengajarkan kita bahwa hidup ini sementara, bahwa segala ambisi dan kekuatan yang kita banggakan sebenarnya hanya sehelai nafas yang bisa hilang sewaktu-waktu. Maka membaca Al-Fatihah dalam satu nafas adalah latihan untuk berserah. Berserah bahwa kita tidak bisa memaksakan apapun, tidak bisa memanjangkan hidup sesuka hati, tidak bisa mempersingkat takdir semau kita. Kita hanya bisa menerima, dan dalam penerimaan itu, keheningan berubah menjadi kekuatan. Karena di saat kita tidak lagi melawan, maka kita menemukan ketenangan. Dan di dalam keheningan itu pula ada ruang untuk takjub. Setiap ayat yang kita baca dalam satu nafas menjadi lebih berarti, karena kita tahu betapa mahalnya udara yang kita gunakan untuk menyebut namanya. Kita tidak lagi menganggap remeh ucapan bismillah, karena kita sadar bahwa untuk bisa mengucapkannya saja, kita perlu diberi hidup. Maka keheningan bukan hanya tempat perenungan, tetapi tempat untuk menghargai. Menghargai setiap huruf yang keluar dari lisan, setiap detik yang diizinkan untuk berzikir, dan setiap nafas yang tidak pernah kita bayar, tapi selalu kita pakai. Ketika bacaan itu selesai dan nafas berakhir, ada jeda sejenak. Sebuah keheningan kecil setelah semua ayat selesai dilantunkan, dan di sanalah letaknya makna terdalam. Hening itu bukan penutup, tapi jawaban. Ia seperti pelukan lembut dari langit yang berkata, "Aku mendengarmu." Maka jangan takut pada keheningan, sebab di dalamnya Tuhan lebih dekat dari sebelumnya. Dan barangkali hanya dalam hening itu kita bisa benar-benar merasakan bahwa satu nafas saja, jika digunakan untuk menyebut namanya dengan penuh kesadaran, bisa lebih bermakna daripada seluruh hidup yang lalai. Bab 5. Rasa yang tak terucapkan. Ada pengalaman tertentu yang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Pengalaman yang hanya bisa dirasakan ketika seluruh keberadaan seseorang hadir seutuhnya. Dan membaca Al-Fatihah dalam satu nafas adalah salah satu dari pengalaman itu. Saat kita mengalirkan seluruh ayat dengan satu hembusan, bukan hanya suara yang keluar, tetapi perasaan, ketulusan, dan kerendahan hati. Dalam momen itu, tidak ada lagi batas antara fisik dan spiritual. Tubuh menjadi tempat ayat-ayat itu hidup, dan ruh menjadi pelantun sejatinya. Perasaan yang hadir bukan bangga karena berhasil, tetapi takjub karena diizinkan. Seolah-olah Allah sendiri yang membimbing nafas itu dari awal hingga akhir. Yang paling terasa dalam proses itu adalah sesuatu yang tak bisa disebut. Rasa. Sebuah rasa yang muncul bukan dari logika, tapi dari kedalaman relung jiwa. Rasa yang membuat mata berkaca-kaca tanpa tahu kenapa. Rasa yang menenangkan tetapi juga mengguncangkan. Rasa yang membawa kita dekat, seakan wajah kita bersandar di pintu rahmatnya. Dalam satu nafas itu, semua luka lama muncul ke permukaan, bukan untuk menyakitkan, tapi untuk disembuhkan. Al-Fatihah dalam satu tarikan yang utuh, menjadi seperti aliran cahaya yang membersihkan bagian hati yang sebelumnya beku dan kotor. Ia mencairkan keangkuhan. Ia meluluhkan kesombongan. Ia memeluk kita bahkan ketika kita merasa tidak pantas untuk dipeluk. Ada juga keinsafan yang pelan-pelan menyusup. Betapa selama ini kita terlalu sering membaca tanpa hadir. Terlalu banyak menghafal tanpa merasa. Ketika ayat-ayat itu dibaca cepat dan mekanis, hati kita kehilangan kesempatan untuk disentuh. Tetapi saat kita membacanya dalam satu nafas, dengan penuh perhatian dan tanpa jeda duniawi, barulah terasa bahwa kalimat-kalimat itu bukan milik luar, tetapi berasal dari dalam. Seperti sudah lama tinggal di dada kita, tapi selama ini tertutup kabut. Dan ketika kabut itu tersingkap, kita pun sadar, ternyata Allah selama ini sudah sangat dekat, dekat sekali. Hanya kita yang sibuk memalingkan wajah. Satu nafas tidak cukup untuk membalas seluruh nikmatnya. Namun satu nafas yang digunakan dengan penuh rasa bisa menjadi pembuka bagi ribuan nafas berikutnya yang lebih bermakna. Ia seperti sebuah kunci kecil yang membuka pintu besar dalam hati. Dan dari pintu itu mengalir rasa syukur yang tak terbendung. Kita tidak lagi merasa berat untuk salat, tidak lagi terpaksa untuk membaca. Karena ayat-ayat itu sudah bukan lagi kewajiban, tapi kebutuhan. Kita mencari mereka bukan karena takut dosa, tapi karena rindu.
Dan itulah kekuatan rasa yang tidak bisa dibuat-buat, rasa yang hanya muncul saat lisan, hati dan nafas menyatu dalam satu irama ketulusan. Maka saat engkau selesai membaca Al-Fatihah dalam satu nafas, jangan buru-buru bicara. Biarkan dirimu diam. Dengarkan gema yang masih tinggal di dalam dada. Dengarkan ketenangan yang baru saja lahir dari bacaan yang utuh dan jujur. Mungkin kau tidak bisa menjelaskannya pada orang lain. Mungkin kau pun tak bisa memahaminya dengan akal. Tapi rasa itu nyata. Dan dalam rasa yang tak terucapkan itulah, terkadang kita justru menemukan Allah lebih dekat daripada segala yang bisa kita ucapkan. Mungkin inilah rahasia kenapa para wali Allah lebih banyak diam. Karena mereka telah merasa dan merasa itu lebih dalam daripada berkata. Bab 6. Jalan lurus di dalam diri. Di tengah bacaan Al-Fatihah, ada satu doa yang begitu singkat namun paling penting. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kalimat ini berada di tengah, seolah menjadi inti dari semua ayat. Sebagai permohonan yang paling jujur dari hati yang lelah mencari arah. Ketika dibaca dalam satu nafas, doa itu terdengar lebih sunyi namun lebih dalam. Ia tak keluar dalam kemewahan kata, tapi dalam keterbatasan nafas yang penuh kerendahan. Seakan kita sedang berkata, "Ya Allah, aku sudah terlalu lama berjalan sendiri. Kini aku kehabisan nafas. Tunjukkan aku arah sebelum semuanya habis." Dan dalam nafas itu terkandung tangis yang tidak terdengar, namun dirasakan sepenuh jiwa. Jalan yang lurus bukanlah jalan yang paling mudah. Ia sempit, sepi, dan kadang tidak tampak oleh mata. Tapi itulah jalan para nabi, para syiddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh yang disebut dalam ayat berikutnya. Ketika kita melafalkan siratal ladzina an'amta alaihim, kita sedang menyatakan bahwa kita ingin berjalan bersama mereka, bukan sekadar mengikuti jejak, tapi mengambil ruh perjuangan dan kesetiaan mereka. Dan saat ayat ini dibaca dalam satu nafas, terasa ada getaran rasa malu. Apakah kita pantas? Apakah kita cukup bersih untuk berada di jalur mereka? Pertanyaan itu tidak perlu dijawab dengan kata, karena nafas yang kau perjuangkan untuk menyelesaikan bacaan itu adalah jawaban yang paling tulus. Namun Al-Fatihah tidak berhenti sampai di situ. Ia juga menyebut jalan mereka yang dimurkai dan sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalimat ini bukan sekadar pembeda, tapi peringatan. Dalam satu nafas yang semakin tipis, kita mengucapkannya dengan rasa gentar. Karena kita tahu betapa mudahnya kita tergelincir ke jalan yang salah. Seringkali bukan karena niat yang jahat, tapi karena kelalaian yang pelan-pelan menjauhkan kita dari kebenaran. Dalam satu nafas itu, kita sedang memohon, "Ya Allah, jangan biarkan aku tersesat hanya karena aku terlalu sibuk mengejar dunia, terlalu malas menuntut ilmu, terlalu nyaman dengan kebodohan." Dan menariknya, ayat-ayat ini dibaca dalam satu nafas yang sama. Seolah ingin mengajarkan bahwa jalan lurus, jalan nikmat, jalan kemurkaan, dan jalan kesesatan, semuanya bersisian. Mereka tidak terletak di tempat yang berjauhan, tetapi berada di sekitar kita, bahkan di dalam kita. Satu keputusan bisa membawa kita ke cahaya, satu kelalaian bisa membawa kita pada gelap. Maka satu nafas itu menjadi simbol keseimbangan. Kita menyebut semua jalan dan memohon agar yang kita pilih adalah jalan yang benar. Bukan karena kita layak, tapi karena kita sadar betapa mudahnya manusia tergelincir. Di titik ini, Al-Fatihah tidak hanya menjadi doa yang dilafalkan, tetapi peta untuk kehidupan. Ia mengajarkan bahwa kehidupan adalah perjalanan yang penuh cabang, dan kita harus terus memohon petunjuk, bukan sekali, tapi setiap saat. Maka membaca Al-Fatihah dalam satu nafas adalah bentuk penegasan, bahwa kita tidak ingin satu hari pun berlalu tanpa bimbingan. Satu nafas itu menjadi lambang pengakuan, bahwa kita butuh dituntun, bahwa kita tidak bisa sendiri. Dan jika satu nafas saja bisa membawa kesadaran sedalam ini, bayangkan jika setiap nafas kita isi dengan permohonan dan kesungguhan yang sama. Bab 7. Nafas yang menyaksikan. Ada satu hal yang sering terlewat ketika kita membacakan doa, terutama dalam ayat-ayat pendek yang sering kita ulang, bahwa semua itu disaksikan. Setiap huruf, setiap hembusan suara, tidak hanya didengar oleh telinga manusia, tetapi juga oleh langit,
oleh malaikat, dan oleh diri kita sendiri yang terdalam. Ketika kita melafalkan Al-Fatihah dalam satu nafas, kita sedang mempersembahkan sebuah kesaksian yang utuh. Bahwa dalam hidup ini, kita mengaku, kita meminta, dan kita menyerahkan diri. Satu nafas itu menjadi saksi antara kita dan Tuhan. Ia tidak bisa diulang persis sama. Ia tidak bisa disalin. Setiap nafas adalah unik, dan jika kita menjadikannya sarana ibadah, maka ia tercatat sebagai kesungguhan kita. Sebuah bentuk tauhid dalam tindakan paling sunyi. Kesaksian itu juga memberi dampak balik ke dalam diri. Sebab kita tidak bisa menyaksikan kehadiran Tuhan tanpa di saat yang sama menyadari siapa kita sebenarnya. Dalam satu nafas itu, terlihat jelas betapa kecil dan terbatasnya diri ini. Bahkan untuk menyebut namanya pun, kita butuh udara yang tak bisa kita ciptakan sendiri. Maka dari situlah tumbuh rasa malu yang lembut. Malu karena selama ini terlalu percaya pada kekuatan sendiri. Malu karena terlalu sibuk mengatur rencana hidup, padahal satu tarikan nafas saja tidak bisa dijamin. Dan dari rasa malu itu lahir benih ketawaduan. Bukan rendah diri, tetapi rendah hati. Bukan merasa hina, tetapi sadar bahwa kehormatan hanya datang dari hubungan yang jujur dengan Pencipta. Seringkali, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak menyadari bahwa nafas adalah nikmat. Kita hanya memikirkannya saat sakit, saat sesak, atau saat cemas. Padahal setiap detik, nafas menjadi pengingat bahwa kita masih hidup dan bahwa hidup itu masih bisa digunakan untuk menyebut nama Allah. Maka membaca Al-Fatihah dalam satu nafas adalah cara untuk mengikat makna hidup pada makna ibadah. Ia bukan hanya perbuatan fisik, tapi bentuk rasa syukur yang paling murni. Karena saat kita sadar bahwa nafas ini miliknya, maka kita juga tahu bahwa setiap bacaan dalam salat bukan sekadar rutinitas, melainkan kesempatan langka untuk menunjukkan bahwa kita belum lalai, bahwa kita masih ingin kembali. Menjadikan satu nafas sebagai tempat tinggal 7 ayat agung adalah ibarat menaruh lautan ke dalam mangkuk kecil. Mustahil bagi akal, tapi tidak bagi ruh yang lapang. Karena sesungguhnya yang membuat nafas terasa cukup bukanlah kekuatan paru-paru, melainkan keluasan hati. Hati yang ikhlas akan menjadikan setiap ayat terasa ringan, meski panjang. Sebaliknya, hati yang sesak oleh dunia akan merasa berat, bahkan untuk menyebut Bismillah. Maka latihan ini bukan sekadar latihan pernapasan, tapi latihan untuk melapangkan dada, memperluas ruang untuk kebenaran. Dan saat dada mulai lapang, ayat-ayat itu tidak lagi terasa berat. Mereka mengalir seperti air yang menemukan jalannya ke laut. Pada akhirnya, satu nafas itu memang tidak lama. Ia berlalu dalam hitungan detik, tapi jika diisi dengan cahaya Al-Fatihah, ia bisa mengubah arah hidup seseorang. Satu nafas itu bisa menjadi titik awal tobat, bisa menjadi awal dari sholat yang lebih khusyuk, bisa menjadi momen pertama di mana seseorang benar-benar berbicara dengan Tuhannya, bukan hanya dengan kata, tapi dengan kesadaran penuh. Dan jika satu nafas bisa membawa kita sedekat ini kepada Allah, bayangkan apa yang bisa terjadi jika seluruh nafas hidup kita dipenuhi dengan kesadaran yang sama. Mungkin disitulah surga benar-benar dimulai, bukan nanti, tapi sekarang, di dada yang lapang dan nafas yang jujur. Bab 8, waktu yang melebur dalam satu nafas. Waktu adalah hal yang paling kita kejar dalam hidup, namun juga yang paling kita sia-siakan. Kita jadikan ia ukuran produktivitas, target pencapaian, dan batas-batas rencana. Tapi dalam satu nafas yang digunakan untuk membaca Al-Fatihah, waktu tiba-tiba kehilangan bentuknya. Detik tidak terasa berdetak, menit tidak terasa berlalu. Yang ada hanyalah hadir sepenuhnya dalam momen itu. Dan dari situlah kita mulai mengerti bahwa waktu tidak selalu harus dipenuhi dengan kesibukan. Kadang ia cukup diisi dengan satu tindakan yang penuh makna. Membaca 7 ayat suci dalam satu nafas bukan hanya ibadah, tetapi pemberhentian dari arus dunia. Di sana, waktu meleleh, berubah menjadi ruang diam yang penuh cahaya. Dalam kondisi seperti itu, kita tidak lagi berpikir tentang berapa lama, tapi seberapa dalam. Kita tidak lagi menghitung durasi, tetapi kehadiran. Saat kita membaca setiap kalimat, bukan panjangnya yang kita ukur, tetapi sejauh mana hati kita ikut larut bersamanya.
Dan ternyata, dalam satu nafas pendek pun, kedalaman itu bisa tercapai jika kita benar-benar hadir. Nafas menjadi seperti pintu, bukan hanya menuju dalam diri, tapi juga menuju ruang antara kita dan Allah. Dan waktu yang biasanya jadi penghalang, berubah menjadi jembatan. Kita tidak merasa sedang membaca di dunia ini. Kita merasa seperti sedang berbicara dalam keabadian. Mungkin inilah sebabnya para ulama dan wali Allah sering tampak tidak tergesa. Mereka tahu bahwa kualitas ibadah tidak terletak pada panjangnya waktu, tapi pada keikhlasan dalam waktu yang ada. Dan membaca Al-Fatihah dalam satu nafas adalah latihan untuk itu. Kita diajak memperlambat batin, meskipun mulut tetap bergerak. Kita diajak menanamkan rasa syukur, walau ayatnya sudah sering dibaca. Sebab satu nafas yang khusyuk lebih berharga daripada 1000 bacaan tanpa rasa. Disitulah kita mulai belajar bahwa ibadah sejati bukan tentang banyak, tapi tentang utuh. Utuh dalam nafas, utuh dalam niat, utuh dalam penyampaian. Ada paradoks yang indah di sini. Kita menggunakan nafas yang pendek untuk menyampaikan pesan yang kekal. Kita menggunakan waktu yang sempit untuk menjalin hubungan dengan yang abadi. Dan dalam pengalaman itu, kita mulai sadar bahwa selama ini kita terlalu mengejar panjang umur, tapi lupa memperdalam arti hidup. Maka membaca Al-Fatihah dalam satu nafas menjadi simbol bahwa hidup yang pendek sekalipun, jika diisi dengan makna dan kejujuran, bisa menjadi lebih bernilai daripada umur panjang yang hampa. Dan mungkin disitulah letak keberkahan waktu ketika yang sebentar menjadi cukup karena ada Allah di dalamnya. Maka setelah kita selesai membaca dan waktu kembali mengalir seperti biasa, ada perubahan kecil yang terasa di dalam diri. Kita tidak lagi ingin mengisi waktu dengan banyak hal yang sia-sia. Kita mulai memilih dengan lebih bijak. Apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan, kepada siapa kita berbicara, bahkan kepada siapa kita diam. Karena satu nafas itu telah mengajarkan kita bahwa yang penting bukan banyaknya langkah, tapi kemana arah kita melangkah. Dan kini, setelah melebur dalam satu nafas yang penuh kehadiran, kita tahu satu hal pasti. Hidup ini bukan tentang mengejar waktu, tapi tentang bertemu Tuhan, meski hanya sebentar, asal sungguh. Bab 9, Jembatan Menuju Yang Tak Terlihat. Ada sesuatu yang halus tapi agung terjadi ketika seseorang melafalkan Al-Fatihah dalam satu nafas. Ia tidak hanya membaca tapi sedang membangun jembatan. Bukan jembatan fisik yang menghubungkan dua tempat, tapi jembatan batin yang menghubungkan dunia yang terlihat dengan dunia yang tak kasat mata. Dalam satu nafas itu, seseorang menyeberangi batas dirinya sendiri. Dari keraguan menuju keyakinan, dari keterikatan pada dunia menuju ketertundukan pada yang abadi. Setiap huruf menjadi batu pijakan. Setiap kalimat menjadi papan yang menyatukan jurang antara hamba dan Rabb-Nya. Dan saat nafas terakhir dalam bacaan itu dilepaskan, terasa seolah-olah seseorang baru saja melintasi sesuatu yang sangat jauh. Padahal ia tidak berpindah satu langkah pun secara lahiriah. Inilah keajaiban ibadah yang tidak terlihat oleh mata biasa. Bahwa dalam diam, dalam satu tarikan nafas, seseorang bisa menembus dimensi yang tidak bisa dicapai oleh teknologi, kekayaan, atau kekuasaan. Ia masuk ke dalam ruang rahasia, tempat di mana hanya jiwa yang bersih bisa menginjakkan kaki. Membaca Al-Fatihah dalam satu nafas adalah mengetuk pintu langit dengan penuh sopan, tanpa suara gaduh, tanpa suara paksaan. Hanya ketulusan yang dibawa, hanya keinginan untuk dikenal olehnya, bukan karena nama besar, bukan karena amal banyak, tapi karena ada satu momen kecil di mana seluruh keberadaan benar-benar hadir untuknya. Jembatan ini juga bukan hanya satu arah. Ketika seseorang membaca dengan segenap jiwanya, tidak hanya dia yang sedang menuju Allah, tapi Allah pun sedang melihat kepadanya dengan penuh rahmat. Malaikat mencatat, langit diam menyimak, dan bumi menjadi saksi. Dalam satu nafas itu, seluruh semesta seperti ikut membungkamkan diri untuk memberi ruang bagi perjumpaan yang kudus. Dan walau tidak terdengar oleh orang sekitar, batin kita tahu, barusan aku sedang berbicara dengannya. Barusan aku baru saja mengetuk pintu yang selama ini aku abaikan. Dan setelah itu, bukan ketenangan semu yang kita rasakan, tetapi ketenteraman yang nyata. Sebuah rasa pulang meski kita tidak berpindah tempat.
Barangkali inilah sebabnya orang-orang saleh sering terlihat tenang, karena mereka bukan hanya menghafal ayat-ayat itu, tetapi mereka benar-benar telah melewatinya. Mereka sudah menjadikan Al-Fatihah bukan sekadar bacaan dalam salat, tapi sebagai jalan menuju Tuhan. Dan jalan itu mereka lewati bukan dengan kaki, melainkan dengan nafas yang penuh cinta. Kita pun bisa mengikuti jejak itu. Tidak harus menjadi ahli, tidak harus sempurna. Cukup hadir dengan sepenuh hati. Cukup menjadikan satu nafas sebagai awal dari perjalanan besar menuju cahaya. Karena Tuhan tidak menilai dari seberapa banyak, tetapi seberapa tulus. Dan jika suatu hari nanti kita berdiri di hadapannya, membawa segunung dosa dan segenggam amal, mungkin yang menyelamatkan kita bukan jumlah bacaan, bukan panjangnya salat, tetapi satu momen kecil, satu nafas yang kita gunakan untuk menyebut namanya dengan keikhlasan penuh. Satu nafas di mana tidak ada niat kecuali untuk mendekat. Satu nafas yang menjadi jembatan antara kegelapan diri dan samudera rahmatnya. Maka jangan pernah remehkan satu nafas yang dipakai untuknya. Karena bisa jadi dalam satu nafas itu tersimpan seluruh harapan hidup kita di akhirat. Bab 10, nafas terakhir dan awal yang baru. Dan kini kita sampai pada ujung perjalanan. Bukan akhir dari cerita, tapi akhir dari satu nafas yang membawa kita begitu jauh ke dalam diri sendiri. Satu nafas yang awalnya kita anggap sebagai eksperimen biasa, ternyata berubah menjadi cermin yang memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Kita telah melewati ayat demi ayat, bukan dengan kecepatan, tapi dengan kehadiran. Bukan dengan kekuatan suara, tapi kelembutan jiwa. Dan ketika nafas itu akhirnya habis, saat kalimat walad dalin terucap dan mulut perlahan terdiam, ada sesuatu yang berubah di dalam dada. Seperti lembaran baru yang dibuka, seperti cahaya lembut yang menyelinap pelan-pelan ke ruang hati yang selama ini gelap. Satu nafas telah mengajarkan kita banyak hal. Ia mengajarkan bahwa hidup tidak perlu terburu. Bahwa mendekat kepada Allah bukan soal berapa jauh kita lari, tapi seberapa dalam kita berhenti. Kita telah belajar bahwa yang penting bukan panjangnya umur, tapi maknanya. Dan makna itu kadang tersembunyi dalam hal yang sangat kecil. Satu kalimat, satu air mata, satu sujud, atau satu nafas. Nafas yang diisi bukan dengan keluhan, bukan dengan amarah, bukan dengan kelalaian, tetapi dengan harapan dan ketundukan. Dalam satu nafas itu, kita meminta jalan, kita memujinya, kita menyatakan cinta, dan kita mengakui betapa kecilnya diri ini di hadapannya. Dan saat kita keluar dari pengalaman itu, kita bukan lagi orang yang sama. Kita mulai melihat segala hal dengan lebih pelan, lebih dalam. Kita tidak lagi mudah terseret arus dunia, karena kita tahu bahwa kekayaan terbesar tidak berada di luar sana, tetapi di dalam dada yang penuh kesadaran. Kita pun mulai ingin menghidupkan setiap nafas berikutnya dengan kesungguhan yang sama. Bukan hanya saat membaca Al-Fatihah, tapi juga saat berbicara kepada orang lain, saat memaafkan, saat bersyukur, bahkan saat menangis dalam doa yang tak terdengar. Setiap nafas bisa menjadi ibadah jika kita benar-benar hadir di dalamnya. Inilah yang membuat para pencari Tuhan tak lagi sibuk mengejar hal-hal luar. Mereka sibuk memperdalam-dalam. Mereka tahu bahwa dalam satu detik kehadiran ada lebih banyak kebaikan daripada 1000 amal yang kosong. Dan membaca Al-Fatihah dalam satu nafas adalah latihan itu. Latihan untuk menghadirkan seluruh hidup hanya untuknya. Bukan dengan suara keras, bukan dengan gerakan besar, tapi dengan pengakuan yang lirih. Ya Allah, aku kembali kepadamu, walau hanya dengan satu nafas yang jujur. Dan dari kejujuran itu, pintu-pintu langit dibuka. Bukan karena kita layak, tapi karena Dia Maha Pengasih kepada siapapun yang kembali, meski hanya sebentar. Maka sebelum video ini berakhir, izinkan satu kalimat sederhana menjadi penutup dari perjalanan panjang ini. Jangan remehkan satu nafas yang dipersembahkan kepada Allah. Karena bisa jadi, satu nafas itu lebih berat dari dunia dan seluruh isinya. Ia bisa menjadi saksi bahwa di tengah kesibukan, di tengah kelemahan, ada seorang hamba yang berusaha hadir, walau hanya sejenak. Dan kepada yang hadir walau sekejap, Allah hadir lebih dekat daripada segalanya. Maka hiduplah bukan dengan terburu, tapi dengan rasa.
Dan semoga dari satu nafas itu lahir ribuan nafas lain yang lebih bersih, lebih jujur, dan lebih damai. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti perjalanan sederhana ini. Perjalanan yang mengajarkan kita bahwa dalam satu nafas ada dunia yang luas untuk kita jelajahi. Dan dalam satu kalimat suci ada kekuatan yang mampu mengubah hati. Semoga setiap nafas yang kita hembuskan setelah ini bukan sekadar udara, tapi doa yang tulus, pengakuan yang jujur, dan langkah mendekat kepadanya. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunannya, memperkuat iman kita, dan menjaga hati kita tetap dalam naungan cahayanya. Ya Allah, berikanlah kami ketenangan dalam setiap nafas, berikanlah kami cahaya dalam setiap langkah, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu bersyukur, ikhlas, dan taat. Ampunilah dosa kami, lapangkanlah dada kami, dan dekatkanlah kami kepadamu di dunia dan akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.